Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandin Penguspandi dari jurusan Tadris IPA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anggota tata surya dan sistem matahari, bumi, bulan. Langsung yang pertama yaitu tentang tata surya. Kita akan membahas sedikit tentang pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 buah planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan benda-benda di ruang angkasa lainnya yang mengelilingi matahari. Mengapa mengelilingi matahari? Yang pertama karena gaya gravitasi matahari itu besar. Masa gravitasi matahari semakin besar, maka gaya gravitasi yang dihasilkan matahari juga lebih besar, sehingga dengan besarnya gaya gravitasi matahari dapat membuat planet-planet dan benda-benda ruang angkasa lainnya itu bisa mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya yang berbentuk elips. Kemudian sumber ayah yang menjelaskan tentang tata surya ini yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Dan artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggota tata surya. Berdasarkan dalil dari Quran surah Yusuf ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Mengapa saya mengambil dalil ini? Karena di situ ditegaskan bahwa ada kata Yusuf yaitu melihat 11 bintang. Dapat kita asumsikan bahwa 11 bintang itu maksudnya yaitu 11 anggota tata surya kita. Mulai dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, asteroid, meteoroid, dan komet. Nah, jadi ada 12 bahkan. Ada 12 benda-benda yang termasuk dalam tata surya kita. Kemudian anggota yang pertama yaitu pusat dari terjadinya tata surya di galaksi kita, yaitu yang pertama adalah matahari. Mengapa matahari? Karakteristiknya apa? Karena matahari ini sebagai pusat tata surya, dan itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran, telah disebutkan juga di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 38-40. Kemudian jaraknya itu satuan astronomi dari bumi, itu sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Kemudian komposisi utama cahayanya matahari yaitu hidrogen dan helium. Kemudian atmosfer matahari dibagi menjadi dua, yaitu fotosfer dan kromosfer. Kemudian ada corona, bukan corona semacam penyakit, tetapi corona di sini yaitu bagian atau lapisan terluar dari atmosfer matahari. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi matahari. Fungsi matahari di dalam Al-Quran telah disebutkan yang pertama sebagai tanda kekuasaan Allah. Nah, itu telah disebutkan dalam surah Asy-Syams ayat 1-4 dan surah Al-Fussilat ayat 37. Kemudian yang kedua sebagai sumber energi cahaya. Itu pun telah dijelaskan dalam Quran surah Nuh ayat 16 dan Quran surah Yunus ayat 5. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai petunjuk salat dalam Quran surah ayat Al-Isra ayat 78. Kemudian sebagai petunjuk bayang-bayang matahari, bayang-bayang dalam Quran surah Al-Furqan ayat 45. Kemudian sebagai perhitungan tanggal, perhitungan waktu yang dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 96. Kemudian planet yang kedua yaitu Merkurius.
Karakteristiknya yaitu planet Merkurius ini merupakan planet terdekat dengan bumi, dengan matahari maksudnya. Kemudian volume dan masanya yaitu 1/8 dari bumi. Berotasi selama 58,7 hari waktu bumi dan berevolusi selama 88 hari waktu bumi. Kemudian terdiri atas natrium, potasium, hidrogen, dan helium. Temperaturnya pada saat siang hari atau pada saat menghadap matahari yaitu sekitar 430 derajat Celcius, dan pada saat membelakangi matahari itu sekitar minus 180 derajat Celcius. Kemudian planet yang ketiga yaitu ada Venus. Planet ini merupakan planet kedua dalam tata surya kita. Planet Venus ini biasa dikenal dengan bintang fajar atau kejora. Kemudian rotasi Venus yaitu selama 243 hari waktu bumi dan revolusinya 225 hari waktu bumi. Kemudian atmosfernya terdiri dari karbon dioksida, awannya berwarna merah mengandung sulfur. Kemudian arah rotasinya dari timur ke barat. Temperaturnya yaitu sekitar 482 derajat Celcius dari efek rumah kaca. Kemudian yang ketiga yaitu ada planet yang biasa tempat kita tinggal yaitu bumi. Bumi merupakan salah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh manusia. Jarak bumi ke matahari itu sekitar 1 satuan astronomi atau 150 juta kilometer. Kemudian berotasi selama 24 jam dan berevolusi mengelilingi matahari selama 365 hari atau 1 tahun. Kemudian atmosfer bumi mengandung nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lain-lain. Terdiri dari atas 70% air dan 30% daratan. Kemudian planet selanjutnya yaitu ada Mars. Planet ini tersebut planet kebumian, terrestrial planet, karena beberapa belakangan ini penelitian mengungkapkan bahwa planet tersebut bisa atau memiliki peluang bisa ditinggal oleh manusia. Kemudian jarak ke matahari yaitu sekitar 228 juta kilometer, berotasi selama 25 jam dan berevolusi selama 687 hari. Atmosfer Marsnya mengandung karbon dioksida, nitrogen, dan lain-lain. Memiliki 2 satelit utama yaitu satelit Phobos dan Deimos. Kemudian selanjutnya yaitu planet Jupiter. Planet ini merupakan planet terbesar di tata surya kita. Jaraknya ke matahari itu sekitar 780 juta kilometer. Berotasi selama 9,9 jam dan berevolusi selama 11,9 tahun. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, amonia, metana, dan uap air yang setebal 1000 km. Memiliki 17 satelit. Selanjutnya yaitu ada planet Saturnus, planet yang memiliki cincin. Planet ini merupakan planet kedua terbesar di tata surya dan memiliki cincin. Jaraknya ke matahari yaitu sekitar 1430 juta kilometer. Suhunya rata-rata minus 139,35 derajat Celcius. Berotasi selama 10 jam 11 menit dan berevolusi selama 29 tahun. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, amonia, metana, dan lain-lain. Memiliki 62 satelit alami. Wow, ini cukup banyak, termasuk Titan dan Rhea. Itu satelit yang terkenal di Saturnus. Kemudian planet selanjutnya yaitu ada Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berwarna biru. Ukuran dari planet Uranus ini yaitu 4 kali besar bumi. Kemudian jaraknya ke matahari itu sekitar 2,87 miliar kilometer. Suhunya rata-rata panas yaitu sekitar 6.650 derajat Celcius. Planet ini berotasi selama 17 jam, 25 menit, berevolusi selama 84 tahun. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, amonia, etana yang rentangnya sampai 5.000 km dari permukaan laut. Memiliki 27 satelit alami dan memiliki cincin, yaitu cincinnya berbentuk vertikal. Kemudian planet terakhir yaitu ada Neptunus. Planet ini merupakan planet paling ujung, paling jauh dari matahari. Jaraknya sekitar 24,4 miliar kilometer,
suhunya mencapai 5149 derajat Celcius. Berotasi selama 16 jam itu lebih cepat dari bumi, sedangkan bumi yaitu 24 jam. Dan berevolusi selama 164,8 tahun. Ini cukup memakan waktu. Kemudian atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, amonia, dan metana. Dan planet Neptunus memiliki 14 satelit alami. Selanjutnya benda-benda langit yang kita bahas ada asteroid. Asteroid yang terbesar yang selama ini ditemui yaitu asteroid yang bernama Ceres. Diameter Ceres ini sekitar 1000 km. Jaraknya ke matahari yaitu sekitar 2,3 hingga 3,3 satuan astronomi. Kebanyakan asteroid ini maksudnya kebanyakan asteroid yang ada di tata surya kita itu 90%-nya itu berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Kemudian selanjutnya yaitu meteoroid. Meteoroid yaitu benda langit yang orbitnya tidak beraturan dan tidak bercahaya. Jadi meteoroid ini tidak memiliki orbit. Kemudian ketika memasuki bumi tetapi tidak sampai ke bumi itu dinamakan meteor atau bintang jatuh yang biasa kita kenal. Tetapi apabila meteorit ini telah sampai ke bumi dan menghantam bumi, melewati atmosfer bumi, maka meteorit ini berubah menjadi meteorit pakai T. Selanjutnya yaitu ada komet. Komet yaitu merupakan benda ruang angkasa yang terdiri dari atas gumpalan es, salju, dan debu, yang biasa disebut kita kenal dengan bintang berekor. Diameternya 10 km atau kurang. Komet ini terdiri atas inti, koma, dan ekor. Komet ini ketika sampai ke mendekati matahari itu akan menghilang. Selanjutnya yaitu sistem matahari, bumi, dan bulan. Sistem matahari, bumi, dan bulan dapat kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi yaitu pasang surut air laut, dan ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 65. Kemudian pergantian musim Al-A'raf ayat 130, gerhana matahari dan bulan Ibrahim ayat 33, dan pembuatan perhitungan kalender Samsiah dan kalender Qamariyah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 96 dan Quran surah At-Taubah ayat 36. Berikut ini yaitu dapat kita lihat bagaimana proses pasang surut air laut. Dapat kita lihat bahwa pasang surut air laut ini sangat berpengaruh oleh gravitasi bulan. Ketika bulan purnama muncul, maka pasang surut air laut itu air laut akan mengalami pasang ketika bulan purnama. Dapat kita lihat dari proses dari gambar GIF ini, dapat kita lihat bahwa bagaimana proses pasang surut air laut terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Dapat kita lihat dari GIF yang ditampilkan bahwa apabila apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, maka ia akan terjadi gerhana bulan. Akan tetapi apabila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, maka dapat dikatakan bahwa sedang terjadi gerhana matahari. Dapat kita lihat dari gambar ini. Ketika dalam satu garis lurus, dapat kita lihat pada bulan matahari, bulan, bumi itu menunjukkan gerhana matahari. Sementara ketika matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana bulan. Selanjutnya kalender Samsiah dan kalender Qamariyah. Kalender itu terbagi menjadi dua, yaitu kalender Samsiah dan kalender Qamariyah. Kalender Samsiah yaitu patokannya yaitu revolusi bumi terhadap matahari sebagai acuan kalender. Kalender Samsiah berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata Arab yaitu Syams yang artinya matahari. Artinya kalender Samsiah ini berpatokan pada peredaran bumi terhadap matahari. Kalender Samsiah yang menerapkan
kalender yang menerapkan kalender Syamsiah ini yang menggunakan peredaran matahari ini yaitu kalender Masehi. Kemudian kalender Komariah, kalender Komar berasal dari bahasa Arab juga, yaitu Komar yang artinya bulan. Berarti menunjukkan bahwa patokan dari kalender Komariah ini yaitu revolusi bulan terhadap bumi sebagai acuan kalender. Kemudian kalender yang menerapkan kalender Komariah yang ini sejauh yang saya tahu yaitu kalender Hijriyah atau kalender yang biasa dipakai oleh umat Muslim. Dan perbedaan tanggalnya pun juga terjadi pada kalender Masehi yaitu 365 hari dan pada tahun Kabisat 366 hari, sementara kalender Hijriyah terdiri dari 354 hari dan pada tahun Kabisat ia akan menjadi 355 hari. Terima kasih atas perhatiannya terhadap apa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.